Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap semangat belajar meskipun di rumah. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bisa mempelajari bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan mencoba memahami yang namanya surat pribadi dan surat dinas. Nih, yang pertama akan Ibu sampaikan berkaitan dengan definisi dari surat pribadi. Yang harus kalian pahami yang namanya surat itu merupakan bentuk komunikasi tertulis. Jadi kalau zaman dahulu tidak ada HP seperti zaman sekarang, maka komunikasi yang dilakukan untuk bisa menyampaikan sebuah informasi pada orang-orang yang rumahnya jauh dengan kita hanya bisa dilakukan menggunakan surat. Kalau sekarang orang dimanapun berada, sebagaimanapun jauhnya masih bisa komunikasi dengan secara cepat menggunakan HP. Kalau dulu hanya menggunakan surat. Kali ini kita pelajari yang namanya surat pribadi. Surat pribadi tadi Ibu sampaikan merupakan bentuk komunikasi secara tertulis. Kemudian yang melakukan proses komunikasi secara tertulis tersebut adalah seseorang yang ditujukan untuk orang lain. Misal, kamu punya teman di luar kota. Nah, kamu ingin bertanya kabarnya. Nah, berarti surat tersebut merupakan surat pribadi. Lalu di dalam penggunaan bahasa dalam surat pribadi itu tidak menggunakan bahasa resmi. Jadi yang digunakan adalah bahasa tidak resmi. Isi dari surat pribadi itu berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Misalnya kamu cerita tentang pengalaman liburan di luar kota, di luar negeri misalnya. Atau kamu menyampaikan misalnya suasana di sekolah barumu. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Nah, surat pribadi ini dikirim dari seseorang untuk orang lain. Dari seseorang untuk orang lain, dari seorang pribadi ke pribadi yang lain. Ada juga yang dikirimnya dari seseorang untuk sebuah instansi. Ya. Sebagai contoh, untuk yang namanya surat pribadi, ada contoh surat bertukar kabar pada kerabat. Tadi Ibu sampaikan, misalnya kamu punya teman waktu SD, ketika MTS, misalnya rumahnya pindah keluar kota Bandung, misalnya kamu komunikasi misalnya menggunakan surat, bertanya kabar, bertanya suasana sekolah baru. Nah, itu sebagai contoh dari surat pribadi. Atau juga contoh yang lain, misalnya kalian sakit, tidak bisa masuk sekolah, maka orang tuamu membuatkan sebuah surat yang ditujukan untuk guru, untuk sekolah. Nah, itu kategorinya surat izin tidak masuk sekolah itu termasuk ke dalam contoh surat pribadi. Nah, berikut ini Ibu sampaikan sebuah contoh surat pribadi berikut dengan sistematika surat pribadinya. Yang pertama kali ditulis dalam surat pribadi itu adalah tempat dan tanggal surat, atau ada yang menyebutnya titi mangsa. Sama saja ya, tempat dan tanggal surat isinya adalah, atau titi mangsa itu isinya adalah tempat di mana kamu menulis surat, di kota mana kamu menulis surat, kemudian tanggal surat itu mencakup tanggal, bulan, dan tahun pada saat kalian menulis surat. Contoh, di dalam surat ini tertulis titi mangsanya Yogyakarta 11 April 2011. Artinya ada seseorang yang tinggal di Yogyakarta sedang menulis surat pada tanggal 11 April 2011. Harus diperhatikan pada penulisan titi mangsa yang benar. Untuk menulis titi mangsa yang benar, menuliskan nama kota itu harus menggunakan huruf kapital di awal hurufnya. Yogyakarta, Y-nya menggunakan huruf kapital. Atau misalnya Bandung, berarti B-nya menggunakan huruf kapital. Setelah menuliskan nama kota, tambahkan dengan tanda baca koma.
Ingat ya, setelah menuliskan nama kota tempat kamu menulis surat, tambahkan dengan tanda baca koma. Setelah itu, baru kamu tuliskan tanggal, bulan, dan tahun. Untuk penulisan tanggal, bulan, dan tahun pun sama, tidak boleh disingkat ya. Sebagai contoh misalnya, 11 April 2011 kamu singkat menjadi 11/4/2011 atau 11/4/11 misalnya. Tidak boleh ya, tapi harus diuraikan. 4 itu nama bulannya apa, kemudian tahunnya juga jangan disingkat ujungnya saja. Uraikan 2011, April 2011 misalnya begitu ya. Kemudian setelah titik mangsa, sistematika yang kedua adalah tujuan surat. Sebagai contoh, jumpa sahabatku Manda di kota hujan. Jadi kamu menulis surat untuk Manda. Ada seseorang untuk menulis surat kepada Manda. Manda ini tinggalnya di kota hujan. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kota hujan itu apa? Atau di mana? Kota hujan itu adalah di Bogor. Nama lain kota hujan adalah Bogor. Apakah boleh ditulisnya kota hujan? Boleh, karena berkaitan dengan tadi definisi atau pengertian dari surat pribadi. Penggunaan bahasanya tidak resmi. Kota hujan untuk menggantikan nama kota Bogor. Boleh saja. Boleh ditulis Bogor? Boleh. Misalnya Bandung, boleh dituliskan di Bandung. Atau kamu ganti di Kota Kembang. Boleh saja. Ya, kalau untuk surat pribadi. Lalu sistematika yang berikutnya adalah salam pembuka. Sebagai contoh, hai Manda, atau boleh diganti dengan salam yang lain. Misalnya Assalamualaikum, itu boleh. Berikutnya salam pembuka. Untuk salam pembuka biasanya menyampaikan atau bertanya mengenai kabar dari orang yang dikirimi surat. Misalnya temanmu yang dikirimi surat itu, tanya kabar temannya. Lalu tanyakan juga kabar orang tuanya ataupun keluarganya. Setelah itu kita mulai pada isi suratnya. Nah, di dalam isi suratnya sebagaimana tadi Ibu sampaikan, yang diuraikan adalah masalah-masalah pribadi. Apapun kamu bisa menyampaikan. Misalnya kamu bisa cerita tentang pengalaman kamu lomba, pengalaman kamu berlibur, atau misalnya menceritakan sekolah barumu. Setelah isi surat, baru pada penutup surat. Nah, di dalam penutup surat ini menyampaikan ucapan terima kasih karena mau membaca, menyampaikan harapanmu supaya suratnya dapat dibalas, dan juga bisa ditambahkan dengan menyampaikan salam untuk keluarga dari orang yang dikirimi surat. Setelah selesai penutup surat, baru kita menyampaikan salam penutup. Tadi diawali di dalam salam pembukanya adalah menggunakan hai Manda. Ketika salam penutupnya, misalnya boleh dengan menyampaikan sahabatmu, temanmu, atau misalnya tadi salam pembukanya Assalamualaikum, maka ditutup lagi dengan salam lagi boleh. Dengan misalnya Assalamualaikum lagi boleh. Setelah itu tuliskan nama pengirim dan tanda tangan. Misal namamu Manda, namamu Maya. Nah, tuliskan namamu Maya, lalu tambahkan juga dengan tanda tanganmu. Nah, kali ini kita beralih kepada surat dinas. Kalau surat dinas itu berbeda dengan surat pribadi. Tadi kan kalau surat pribadi itu dari seseorang untuk seseorang, atau dari seseorang untuk sebuah instansi. Nah, kalau untuk surat dinas, yang membuatnya itu sebuah instansi atau sebuah lembaga. Jadi bukan perorangan, ya, bukan seseorang, melainkan atas nama lembaga. Isinya menyampaikan kepentingan-kepentingan dinas, kepentingan-kepentingan resmi. Format dan bahasa yang digunakan dalam surat dinas pun harus resmi. Contoh surat dinas. Misal sekolah kita akan mengadakan rapat orang tua murid. Maka sekolah membuatkan surat undangan rapat yang ditujukan untuk orang tua. Nah, surat itulah yang termasuk ke dalam contoh surat dinas. Karena yang membuatnya adalah sebuah lembaga. Kemudian surat pemberitahuan. Misalnya sebentar lagi kita akan menghadapi PAT. Sekolah membuat surat pemberitahuan berkaitan dengan proses atau kegiatan PAT. Nah, surat pemberitahuan itulah yang termasuk ke dalam contoh surat dinas. Lalu ada contoh yang lain. Ada surat izin menggunakan tempat. Misalnya kita akan menggunakan sebuah fasilitas umum untuk sebuah kegiatan. Maka kita
meminta izin dalam bentuk surat pada lembaga tertentu. Nah, itu yang disebut dengan surat izin menggunakan tempat dan termasuk ke dalam contoh surat dinas. Nah, berikut disajikan oleh Ibu sebuah contoh dari surat dinas berikut dengan sistematikanya. Jika tadi dalam surat pribadi yang pertama kali ditulis adalah titi mangsa. Nah, kalau di dalam surat dinas itu yang pertama kali ditulis adalah kepala surat atau ada juga yang menyebutnya adalah kop surat. Isinya adalah nama lembaga atau nama instansi dan alamat lembaga atau alamat instansi. Sebagai contoh, di kepala surat yang ada dalam contoh surat ini, Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, itu berisi nama lembaganya berikut dengan alamatnya, ya. Setelah menuliskan kepala surat, baru kita beralih kepada titi mangsa. Nah, berbeda dengan titi mangsa dalam surat pribadi, kalau dalam surat dinas penulisan titi mangsanya tidak mencantumkan nama kota. Jadi langsung menuliskan tanggal, bulan, dan tahun. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bu tidak dituliskan tempat penulisan suratnya? Karena tempat penulisan surat sudah ada di dalam kepala surat atau di dalam kop surat. Maka ketika menuliskan titi mangsa tidak perlu lagi dituliskan tempat penulisan suratnya. Jadi langsung saja pada tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Sama cara menulisnya pun seperti surat dinas ya, untuk penulisan tanggal, bulan, dan tahunnya. Tidak boleh ada penyingkatan. Setelah itu kita tuliskan nomor surat. Nomor surat ini artinya adalah kalau surat dinas itu di lembaganya atau di sebuah instansinya itu ada arsip surat. Ada surat yang dikirimkan, ada surat yang disimpan di sekolah atau di sebuah lembaga. Diarsipkan itu namanya. Itu sudah diurutkan nomor suratnya. Jadi misalnya kita membuat surat kali ini, surat urutan yang keberapa? Sebagai contoh itu nomor suratnya adalah 05. 05 itu artinya surat tersebut adalah urutan dari surat tersebut dibuat urutan kelima gitu ya. Itu untuk nomor surat. Kemudian lampiran. Artinya lampiran adalah setelah surat misalnya di belakangnya ada satu lembar lagi yang perlu dilampirkan, yang perlu diberitahukan kepada orang yang dikirimi surat. Nah, lembaran yang terlampir itulah yang disebut dengan lampiran. Kita lihat jumlahnya ada berapa, misalnya ada 1. Boleh kamu tuliskan di dalam lampirannya 1 berkas, 1 lembar misalnya, atau 1 halaman gitu ya, itu sebagai contoh. Kemudian perihal. Tuliskan perihal. Perihal ini artinya adalah inti atau tujuan dari surat. Jadi nanti suratnya membahas tentang apa? Sampaikan di bagian perihal. Sebagai contoh, perihalnya berkaitan dengan permohonan izin. Setelah itu kita beralih pada alamat. Nah, alamat ini maksudnya adalah kita membuat surat untuk siapa, untuk lembaga yang mana. Sebagai contoh, yang terhormat, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Artinya, Panitia Persami Klub Sains Biologi mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat yang ada di Jakarta. Perlu diperhatikan untuk penulisan alamat. Ada penulisan YTH di sana atau kepanjangan dari yang terhormat. Jangan ditambahkan dengan kepada, menjadi kepada YTH misalnya tertulisnya begitu. Tidak perlu menggunakan kepada. Langsung saja yang terhormat. Untuk penulisan yang terhormat disingkat dengan YTH titik. Jangan lupa itu ya untuk penulisannya seperti di dalam contoh. Setelah alamat kita beralih ke dalam salam pembuka. Salam pembuka yang adalah dalam surat dinas yang umum digunakan adalah dengan hormat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menggunakan misalnya Assalamualaikum. Setelah itu kita mulai pada paragraf pembuka. Untuk paragraf pembuka ini untuk mengawali, menginformasikan. Sebelum kita menyampaikan isi, kita sampaikan dulu pembukanya. Ada maksud apa kita menyampaikan surat ini, mengirimkan surat ini misalnya. Setelah paragraf pembuka atau bagian pembukanya, kita mulai pada inti suratnya. Nah, ini baru kita sampaikan. Tujuan atau masalah yang akan disampaikan dalam suratnya itu
apa? Sebagai contoh untuk dalam inti suratnya ada ungkapan untuk itu kami titik misalnya ya. Itu menunjukkan tujuan atau hal surat yang akan dibahas atau yang akan disampaikan. Setelah itu baru kita pada paragraf penutup. Untuk penutup biasanya penyampaiannya menggunakan ucapan terima kasih atas perhatian orang yang dikirimi surat. Yang paling banyak adalah penyampaian ucapan terima kasih untuk bagian paragraf penutup dalam surat dinas. Setelah ditutup baru kita sampaikan salam penutup. Karena tadi ada salam pembuka maka harus ada salam penutup. Tadi salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat kami. Lalu setelah itu kita tuliskan nama dan tanda tangan orang yang menulis surat tersebut. Meskipun yang menulisnya satu orang, misalnya seseorang, tapi surat itu diatasnamakan lembaga. Karena diatasnamakan lembaga untuk memperkuat surat tersebut berupa surat dinas, maka ada orang yang mengetahui. Sebagai contoh, ini yang menulis suratnya adalah ketua panitia yang bernama Sofia Nazila. Kemudian diperkuat lagi, ada kepala sekolah yang mengetahuinya, yaitu Dr. Andes Waras. Ya, jadi fungsinya adanya kepala sekolah di sana, tertulis nama kepala sekolah dan tanda tangan kepala sekolah itu untuk memperkuat posisi surat tersebut merupakan surat dinas, yang artinya surat yang dibuat dari sebuah lembaga atau dari sebuah instansi, gitu ya. Untuk TTD, jika yang membuat suratnya dirimu sendiri, maka langsung buat atau tuliskan tanda tanganmu. Tapi kalau misalnya kamu misalnya namanya ini sebagai contoh ya, Sofia nama yang menulisnya. Namamu bukan Sofia, maka tuliskan saja TTD. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar bernama Sofia dan benar-benar yang menulis surat tersebut, maka jangan ditulis TTD, melainkan langsung ditandatangani. Ini hanya sebagai contoh saja ya, menggunakan kata TTD. Yang artinya berarti itu diatasnamakan Sofia dan Dr. Andes Waras. Itu ya. Mungkin itu hal-hal yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan surat dinas dan surat pribadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya. Ibu siap menjawabnya. Insya Allah akan Ibu bantu untuk menjawab, untuk semakin memperkuat pengetahuan kalian. Demikianlah pembahasan untuk surat dinas dan surat pribadi. Sampai berjumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.